Kang, kena apa? Kelihatannya kok lemas begitu. Sakit bukan? Duh, saya mau pusing jadi petani teh. Penghasilan nggak meningkat, gini-gini aja. Panas-panasan tiap hari, penghasilan tidak tambah-tambah. Mendingan saya pergi ke kota aja. Saya mau dagang. Saya udah pusing jadi petani. Ayolah Kang, udah siang, kita ke ladang yuk. Nggak mau, Mi. Saya sudah pusing jadi petani. Mendingan saya mau ke kota aja. Saya mau jualan di kota. Oh bener-bener tuh Kang, saya juga heran tuh sepemikiran sama Akang. Saya juga heran merhatiin sekarang, apalagi kalau ingat harga pupuk sama obat hama. Giliran ada harganya mahal lagi, bikin nyekek petani-petani kita, betul nggak? Kita harus gimana nih? Iya, kok kalian tenang-tenang aja kelihatannya. Tenang dari Kang Wahid ya. Jangan ribut-ribut. Mari kita tingkatkan ekonomi, betul-betul bekerja dengan semangat supaya desa kita jadi desa kawasan agropolitan kayak desa tetangga, supaya kita produksi kita gampang menjual kayak desa orang, harga bisa tinggi, pupuk bisa murah. Beli aja pupuk bersubsidi yang murah, banyak di KUD masing-masing udah disediakan sama pemerintah. Saya udah beberapa kali ngobrol sama Pak Kades supaya desa kita jadi desa agropolitan, harga bisa meningkat untuk kesejahteraan masyarakat. Yang benar tuh Pak. Yang benar itu, Pak. Memang saya betul ngomong, saya bukan ngomong kosong. Tanyaan aja sama Pak Kades, nanti Pak Kades bicara. Oke, kalau memang begitu mah. Ya, oke. Ayo. Daripada lama-lama ngobrol, kita siap bekerjalah masing-masing. Ayo, semangat kerja dong. Semangat kerja. Bilang sama Pak Kades desa kita. Supaya program itu mau ini. Iya. Jangan meningkatkan majukan desa kita supaya desa kita dijadikan desa kawasan agropolitan. Supaya desa kita maju bersama-sama. Kecamatan Cikalong merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang terletak di bagian selatan kota Tasikmalaya dan berjarak kurang lebih 80 km dari pusat kota. Secara fisik, Kecamatan Cikalong memiliki wilayah seluas 13.291.966 hektar. Yang terdiri dari 13 desa dengan total jumlah penduduk 54.640 orang. Kecamatan bernuansa alam asri ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Ciamis di sebelah timur. Daerah ini merupakan jalur langsung dan rute terdekat jangkauannya dari Pantai Pangandaran. Kecamatan Cikalong terdiri dari 5 wilayah administrasi desa, yaitu Desa Cikalong, Desa Mandala Jaya, Desa Sindang Jaya, Desa Kalapa Genep, dan Desa Cimanuk. Penggunaan lahan di wilayah Kecamatan Cikalong sendiri didominasi oleh tanaman perkebunan dengan komoditi utama kelapa, yaitu seluas 61,31% lahan.
Penggunaan lahan berikutnya adalah pesawahan seluas 16,19%. Ya, siap Pak Rusli, makasih ya. Semoga program ini cepat turun dan bisa masyarakat cepat menikmatinya. Ya, ya makasih Pak Rusli ya. Ya. Pak Wahid, gimana kabarnya Pak Wahid? Alhamdulillah. Ada keperluan apa Pak Wahid? Memang ada keperluan buat Ya, masyarakat semua. ya ayo masuk dalam. Pak Wahid, gimana kabarnya Pak Wahid dan teman-teman petani Pak Wahid? Alhamdulillah Pak Kades. Cuma saya mau nanya kepada Pak Kades, bagaimana janji kita dulu? Apakah udah dekat apa belum? Masalah yang mana? Masalah desa kawasan agropolitan buat memajukan masyarakat kita. Yang itu. Ya. Makasih Pak Wahid. Tadi sebelum Pak Wahid datang ke sini, saya udah ada koordinasi dengan para kepala desa tetangga Desa Kalapa Genep dan Desa Sindang Jaya. Alhamdulillah lah sedang proses, mudah-mudahan tidak akan lama, dan selanjutnya kabarin ke teman-teman, mudah-mudahan program desa agropolitan desa kawasan ini cepat, prosesnya cepat dan segera bisa dinikmati oleh masyarakat Oh kita. iya, serius Pak? Iya, jelas atuh. Terima kasih Pak kalau serius. Iya. Jadi, Pastilah. Masyarakat kita Gitu, semua mungkin pada gembira Pak, Pasti, begitu. pasti. Apalagi jalan sekarang Pak banyak yang rusak gitu ini, mohon Bapak Iya kan cepat. ini udah di Ya. itu dengan Baiklah. tercakup Oh, iya, dengan iya, itu. terima kasih. Pembangunan kawasan perdesaan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, nawacita ketiga Presiden dan Wakil Presiden, serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Program kawasan perdesaan diterapkan atas beberapa unit administrasi atau wilayah fungsional tertentu yang terdiri lebih dari satu desa dalam satu kabupaten. Seperti halnya Kecamatan Cikalong telah ditetapkan sebagai kawasan pedesaan agropolitan yang menitik beratkan perekonomiannya pada sentra tanaman kelapa. Dalam prakteknya, Kecamatan Cikalong membentuk diri menjadi desa kawasan agropolitan yang dimotori oleh 3 desa di dalamnya, yakni Desa Kalapa Genep, Desa Sindang Jaya, dan Desa Cimanuk. Buah kelapa utuh konsumsi dan buah kelapa tua dari Kecamatan Cikalong diperuntukkan memenuhi kebutuhan pasar Jawa Barat. Namun tak hanya itu, masyarakat di Desa Sindang Jaya, Kalapa Genep, dan Desa Cimanuk juga mengolah tanaman kelapa mereka untuk diolah menjadi gula kelapa atau gula Jawa, yang nilai ekonominya 2 kali lipat dari penjualan kelapa utuh konsumsi. Maka untuk itulah masyarakat Kecamatan Cikalong beserta perangkat desa dan kecamatan berinisiatif dan berpartisipatif untuk membentuk kawasan perdesaan agropolitan. Mensosialisasikan dalam rangka usulan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan. Tahapan tentang tata cara pembentukan desa kawasan agropolitan seperti yang termaktub dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembangunan kawasan perdesaan tahap pertama adalah pengusulan.
rencana pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan ini. Kita ini semua menginginkan kemajuan di desa kawasan ini didukung dengan semua unsur, bukan hanya dari perkebunan kelapa saja. Tapi untuk kesimpulan dari musyawarah ini menyepakati Desa Cimanuk diajukan ke tingkat kecamatan menjadi kawasan perdesaan agropolitan di bidang kelapa, menyepakati 6 orang dari berbagai lembaga. Yang satu dari desa Sekdes, yang kedua dari ketua BPD, yang ketiga dari kelompok tani Desa Cimanuk, keempat LPM, dan kelima kepala dusun yang ada di wilayah Kampung Sukamenat. Dari perempuannya Ibu Kasiem dari Kampung Sukasari dan Ibu Rohmana. Terima kasih. Kawasan perdesaan diusulkan oleh beberapa desa atau diprakarsai oleh bupati, wali kota, dan bisa dibantu oleh pihak ketiga, dalam hal ini investor, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa. Kawasan perdesaan yang diusulkan oleh beberapa desa harus memiliki gagasan kawasan perdesaan yang sesuai dengan tujuan percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat desa. Setelah semua menandatangani ini, saya terakhir yang menandatangan untuk mengesahkan usulan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir dalam rapat pengusulan desa kawasan agropolitan yang insya Allah di sini dalam kesempatan ini adalah untuk penetapan atau pengesahan bagi BPD. Di lain waktu, sekarang tinggal penetapan. Mudah-mudahan penetapan ini kita semuanya bersepakat dan tidak ada halangan, rintangan atau yang membuat kita semua tidak ada kesepakatan. Mudah-mudahan. Saya sebut namanya, tolong satu persatu untuk menandatangani berkas ini maju ke depan. Ya, saya ucapkan terima kasih Bapak Kepala Desa yang sudah bisa menandatangani Perdes ini. Dan untuk selanjutnya kami mohon kepada Bapak Sekdes untuk memuat atau diundangkan hasil Perdes ini untuk dibukukan di dalam Netbook Desa.
Tahapan kedua tentang tata cara pembentukan desa kawasan agropolitan seperti yang termaktub dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembangunan kawasan perdesaan adalah penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan. Penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan haruslah memperhatikan RT RW kabupaten atau kota dan RPJMD kabupaten kota, terutama dalam penentuan prioritas, jenis dan lokasi program pembangunan. Kawasan perdesaan yang diusulkan sejatinya harus memiliki rencana pembangunan kawasan perdesaan yang disusun oleh Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan atau TKPKP kabupaten atau kota. Selanjutnya, penandatanganan berita acara dan keputusan bersama kepala desa dan peraturan bersama kepala desa tentang kerjasama antar desa di bidang pembangunan kawasan desa agropolitan. Rencana pembangunan kawasan perdesaan setidak-tidaknya memuat isu strategis kawasan perdesaan, tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan, strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan, program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan, indikator capaian kegiatan dan kebutuhan pendanaan. Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita melalui beberapa tahapan beberapa waktu yang lalu dari usulan dari musyawarah di desa, kemudian musyawarah di kecamatan, kemudian usulan dari kecamatan, kemudian kita juga sudah mengadakan diskusi di tingkat Kabupaten Tasikmalaya. Setelah melalui 2 tahapan awal, yakni pengusulan dan penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan, tahapan ketiga yang harus dilalui adalah pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembangunan kawasan perdesaan. Dengan memohon usulan-usulan kami. Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati Wali Kota. Usulan-usulan tersebut Berdasarkan masukan dari TKPKP Kabupaten Kota atau pemerintah desa. dan juga disampaikan kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Pembangunan kawasan perdesaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dapat menggunakan pendanaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Bupati atau wali kota dapat menunjuk satuan kerja perangkat daerah atau SKPD yang terkait atau menunjuk pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan dalam hal pendanaan yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Sinkron, makanya nanti kalau ada yang usulan yang dari kecamatan, dari desa, nanti akan kita
kabupaten apakah ini sesuai tidak dengan RT RW. Jadi jangan sampai nanti yang diusulkan ini tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Kami atas nama perwakilan masyarakat Kecamatan Cikalong sudah melakukan musyawarah dalam rangka kerjasama antar desa untuk pengembangan desa kawasan metropolitan. Paling penting adalah dibentuknya kawasan pedesaan adalah untuk menarik para investor agar bisa masuk investasi di lokasi tersebut. Makanya penentuan kawasan pedesaan adalah ikon apa yang akan ditonjolkan di sana, itu yang akan dijadikan nilai ekonomi dan nilai jual bagi desa kawasan desa tersebut. Baik, hadirin peserta rapat yang saya hormati, sebagaimana hasil dari rapat barusan yang telah kita laksanakan, nanti akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan berita acara yang akan dilakukan dari peserta, mungkin akan diwakili oleh Pak Camat dari Kecamatan Cikalong, Pak Camat Cikalong, kemudian dari Bapeda. Untuk itu kami persilakan pada Camat dan dari Bapeda, demikian juga untuk mendampingi dari BPMKB. Kami persilakan untuk penandatanganan kesepakatan hasil rapat yang telah dilaksanakan. Sementara itu, kawasan yang dapat diusulkan dan ditetapkan sebagai kawasan perdesaan merupakan bagian dari suatu kabupaten atau kota yang terdiri dari beberapa desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan keterkaitan masalah atau potensi pengembangan. Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa aspek, di antaranya kegiatan pertanian, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, tempat permukiman perdesaan, tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan, nilai strategis dan prioritas kawasan, keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah kabupaten kota, kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat, serta keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih? Semua petani, para petani, Pak Wahid, kemudian gimana? Alhamdulillah, damang. Selangsulna Pak Kades. Ya baik-baik aja lah ya. Sibuk betul nih Pak Wahid. Aduh, hasil panennya melimpah ya. Alhamdulillah Pak. Sekarang desa kita sudah jadi desa kawasan agropolitan. Luar biasa melimpahnya Pak. Pak Kubu, sekarang tuh gampang. Semua produk hasil pertanian kita menjualnya gampang. Semua ada di sini. Ya Pak Kades, sekarang semuanya pada mudah, jalanan udah pada bagus, pengeluaran kita mudah dikeluarkan, harganya meningkat lagi. Oh iya. Syukurlah ya. Saya senang dan bangga mendengarnya Pak Wahid, Pak Jat ya. Bangga.
dengan adanya desa kawasan agropolitan tidak ada lagi masyarakat yang di bawah garis kemiskinan. Ya, amin, ya, amin, seperti amin, itu. amin. Pak Wahid, Pak Jat, Pak Urian, kalau ada masalah datang aja kantor ya. Iya. Kita ngobrol-ngobrol lagi sana ya, Pak Jat ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Atur nuhun. Seperti yang termaktub dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembangunan kawasan perdesaan, manfaat dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan adalah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan. Pembangunan kawasan perdesaan diprioritaskan pada pengembangan potensi dan pemecahan masalah kawasan perdesaan.